Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Popiana, NPM 18160025. Di sini saya akan mempresentasikan organisasi kepramukaan di Indonesia, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepramukaan di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gerakan kepramukaan di Indonesia. Gerakan kepramukaan di Indonesia adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan perpaduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang pemuda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Pramuka penenggalang dari umur 11 tahun sampai 15 tahun. Pramuka pendega dari umur 16 tahun sampai 20 tahun. Dan pramuka pendega dari umur 21 tahun sampai 25 tahun. Kelompok anggota lainnya yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, kop pelatih pramuka, pamong saka pramuka, dan setar kuartir dan majelis. Struktur organisasi pramuka adalah bagian atau skema yang menggambarkan tingkat-tingkat organisasi kepramukaan mulai dari tingkat paling bawah tersebut. Gerakan pramuka sebagai organisasi perpaduan di Indonesia dapat menyusun organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, cabang, rating, sampai gugus depan. Struktur organisasi gerakan pramuka di dalam organisasi kepramukaan ada yang bisa disebut dengan istilah majelis pembimbing, yaitu badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi material dan finansial pada kuartir, material dan finansial kepada kuartir gugus depan suatu karya pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing sendiri diketuai oleh secara ex-officio nasional Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tingkat daerah Mabicap oleh gubernur. Di tingkat rating Mabiran oleh camat, sedangkan di tingkat gugus depan Mabikus dipilih dari anggota Mabikus yang berada pada tingkatan saka. Mabisaka dijabat oleh penjabat pada lembaga atau instansi atau departemen terkait. Adalah pusat pengolahan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif dan oleh pengukur kuartir yang terdiri atas para andalan, seorang ketua, beberapa orang wali ketua yang merangkap sebagai ketua bidang, seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran untuk kuartir yang lain, seorang bendahara. Musyawarah kuartir merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang berbidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan serta memegang kuasa tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri atas musyawarah nasional yang diadakan sekali dalam 5 tahun serta munas terdiri dari utusan atau wali kuarnas, pembinas, kearda, dan mabida. Daerah yang diadakan sekali dalam 5 tahun, peserta musadah terdiri atas utusan atau wali kuarda, mabida, kuarcap, dan mabicap. Musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam 5 tahun, peserta mucap terdiri atau utusan atau wali kuarcap, mabicap, kuaran, dan mabiran. Musyawarah cabang diadakan sekali dalam 3 tahun. Peserta musran terdiri atas utusan atau wali kuaran, mabiran, korgudep, mani desa, gudep, dan mabikus. Cabang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Peserta mugus terdiri atas utusan atau wali gudep dan mabigus.
Fungsi-fungsi kuartir terjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai berikut. Kuarnas, kebijakan dan perencanaan strategi di tingkat nasional. Kuarnas menetapkan kebijakan penyelenggaraan kepramukaan termasuk penentuan perencanaan strategis untuk kurun waktu tertentu. Kuarda, pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda mengordinasikan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. Pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu serta bertanggung jawab atas pembina, kudep, dan kegiatan kepramukaan dalam wilayahnya. Membantu Kuarcap dalam mengendalikan operasional kuartir ranting berfungsi membantu Kuarcap dalam membina gudep dan saka dalam wilayahnya. Penyusunan struktur organisasi kuartir. Suatu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan fungsi-fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokok dengan efektif dan efisien. Gudep adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan kepramukaan yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan membina pramuka. Tujuan gudep adalah untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya bertujuan membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif, menambahkan pengetahuan dan pengalaman, menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan sehingga para anggota gerakan pramuka menjadi manusia yang berkepribadian di Indonesia. Berwatak dan budi luhur, kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya, serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk dapat mencapai tujuan gudep tersebut pada butiran 5, maka para pembina pramuka yang bertugas di gudep berusaha mencapai sarana antara lain menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menanamkan rasa cinta dan setiap pada tanah air. 3. Menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab disiplin. 4. Melatih panca indera. 5. Melatih dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmani dan rohani. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.